Oh, Ibrani saya nggak bisa Tat. Saya bahasa Indonesia aja. Saya pikir kitab Ibrani tadi, rupanya bahasa Ibrani. Gimana Ustadz nih? Iya. Saya Indonesia aja Tat. Karena emang saya nggak pelajari. Saya jujur aja, saya nggak pelajari. Iya, itu maksudnya. Kalau kita benar-benar baca istilah ruah Elohim itu dimaknai roh, itu memang nggak nyambung gitu loh. Roh Tuhan melayang-layang di atas air. Orang sekarang akan mengatakan begini, ngapain dia anjir, kan gitu kan. Jadi nggak nyambung gitu loh. Ngapain melayang-layang di atas air? Sebenarnya artinya itu kan begini Tat. Itu melingkupi sebenarnya kata yang lebih pas. Berarti LAI salah terjemah. Bukan, artinya bukan salah terjemah. Mungkin kalau menurut saya pemahaman yang saya dapat, melayang-layang itu bisa saya artikan melingkupi. Seperti itulah kira-kira. Kenapa tidak menggunakan kata melingkupi? Itu lebih masyhur loh. Ya kurang, saya nggak tahu. Karena menurut pemahaman yang saya dapat kan begitu Ustadz. Ya kan? Kalau karena gini Ustadz, ibaratnya pemahaman setiap orang kan berbeda-beda. Karena kadang-kadang gini Ustadz, saya tanya Ustadz melayang loh. Melayang-layang ini kan mengindikasikan terbang kan? Iya benar. Gentayangan. Kalau secara Arab hurufiahnya seperti itulah. Iya. Ya seperti itulah saya tanya tadi kan. Menggunakan kata meliputi lebih bagus. Tapi melayang-layang. Kayak Casper, tahu film Casper nggak? Iya, tapi saya gini Tat. Saya tadi kan tanya Ustadz tentang apakah Allah memiliki roh. Jawaban Ustadz kan tidak kan. Iya. Tapi ada teman muslim, apologet, siapa namanya ya? Dia berkatakan dia punya roh. Siapa? Makanya saya bingung. Siapa yang bilang? Apologet siapa namanya? Edis. Bukan, apologet muslim. Saya roomnya naik kemarin waktu siapa ya? Pokoknya belum beberapa hari yang lalu lah, 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Siapa? Gak ada muslim. Apologet muda, apalagi apologet apologet muda. bilang Tuhan punya roh, itu bukan apologet. Iya itu. benar. Gak mungkin. Apologet muda. Gak mungkin. Kalau apologet jangan bawa-bawa orang bang, jangan bawa-bawa orang kelas lainnya. apologet itu gak mungkin bilang Allah. Enggak, makanya saya tanya, ada jawaban yang berbeda-beda. Gak ada. Nah, kalau apologet itu gak mungkin bilang itu punya roh, gak mungkin. Makanya saya tanya sama Ustadz Wapi kan. Ya, kalau enggak ya ngapain saya tanya. Jawabannya sama. Kalau memang ada, saya tantang debat itu apologet itu. Enggak, itu. Oke, nanti saya masuk lagi lah ke grupnya Ustadz. Ini Saibah Umar ini muslim apa Kristen nih Saibah Umar? Kristen mau nanggepin yang soal tadi dong. Wah, namanya keren, kayak nama ulama. Oke, malam. Tadi kan Ustadz Wafi soal melayang-layang. Lalu bagaimana dengan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164? Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Pertanyaan ini kapal siapa? Apanya? Apa udah kapal Nabi Nuh? Wah, saat penciptaan ini sudah ada kapal gitu. Kapal siapa yang berterbangan ini di laut ini saat penciptaan? Makanya tadi kan saya nawarin ke Mas Spirit itu kita fokus ke bahasa Ibraninya. Kalau sampean mau nanya Al-Quran, sampean harus fokus bahasa Arabnya. Bisa. Oke Ustadz, jadi bisa nggak? Saya akan bisa nggak fokus bahasa Arabnya Bang Saibah, sesuaikan dengan namanya kan udah ke Arab-Araban tuh, bisa nggak bahasa Arabnya? Oke, gini Bang Kian. Saya akan menjelaskan dengan Arabnya yang kalian katakan, tapi sampean harus jawab pertanyaan saya dengan Ibrani, gimana? Sebentar, gini Bang Kian dan Ustadz Wafi. Enggak, sampean bisa nggak Ibrani sama Arab? Iya, sebentar dulu. Jawab dulu, iya apa enggak? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Sebentar dulu. Tidak mungkin seorang ulama yang bekerja di dalam Kementerian Agama itu menerjemahkan ayat Al-Quran dengan salah. Di sini dia udah pasti orang-orang pintar isinya. Terus apa yang harus diragukan dengan terjemahannya? Apa sih? Siapa ulama yang ada di Kementerian Agama yang menerjemahkan itu? Siapa namanya? Yang jelas dia lebih pintar dari ulama-ulama seperti Abdul Somad ya. Abdul Somad tuh yang suka namanya siapa? Jangan katanya, namanya siapa biar jelas. Kan di Kemenak ini ada bagian tafsir ya kan.
Ya orang-orang tafsirnya lah Ustadz. Sejak kapan di hukum Kemenak ya, di aturan jabatan Kemenak ini ahli tafsir yang menerjemah? Sejak kapan? Ya ini namanya tafsir Kemenak, seperti tafsir Jalalain, tafsir. Kalau tafsir Kemenak, apakah itu yang nafsiri sudah ahli di dalam Kemenak? Sebentar, tafsir Kemenak ini sesuai dengan apa ya? Ada dari Kemenak Arab Saudi atas Mas. persetujuan dari sana. Mas, tanggal 12 Mei ini saya satu panggung dengan Kemenak. Jadi saya tuh paling tahu gimana Kemenak itu dan lika-likunya tahu. Jadi sampean ngomong gitu tuh ketawa saya. Gitu. Ya udah, oke gini Ustadz. Berarti saat penciptaan bumi ini sudah ada kapal. Ini suaranya kayak si Yosep ini suaranya. Sebentar. Bukan kayak. Berarti saat di Al-Baqarah 164 ini, saat penciptaan langit dan Coba bumi. gini aja sudah. Kapal. Siapa nama orang yang menerjemahkan di Al-Qur'an terjemahan Kemenak, pengen tahu? Coba. Ya menurut saya nggak penting sih ya Ustadz untuk mengetahui hal itu. Sampean itu sampean itu melindungi diri di belakang Kemenak, padahal sampean tidak paham. No. Saya nggak ada melindungi diri. Tapi kan kita di sini ya udahlah, ini kan Kemenak. Makanya saya tadi ngomong sama Mas Seberit itu, kita kalau memang bisa bahasa Ibrani, kita fokus original teksnya. Kenapa? Kalau kita fokus di terjemahan, banyak kemungkinan baik Al-Quran maupun Bible salah terjemahan. Banyak sekali kemungkinan itu, sehingga kita fokus di Ibrani sama Arabnya, baru kita jelaskan nanti. Saya siap. Oh oke, berarti kalau Apa Anda bertanya Al-Quran sulit apapun, saya jawab dengan Arabnya bisa. Tapi jawab pertanyaan saya pakai Ibraninya gitu. Ini kalau Ustadz Wafi, kalau saya googling Googling di berapa Googling. penafsir Al-Quran dari Indonesia itu Buya Hamka, Quraisy Shihab, Mahfud Yunus. Apa? Yang dibahas. Tapi itu Ustadz tanya. halo, sebentar, tolong diem dulu. Tadi kan Ustadz Wafi dia bernarasi mau fokus ke bahasa aslinya. Ya udah, kita balik nih ke Al-Ankabut ayat 27. Di sini kan Kok pertanyaan baru satu tadi belum kan selesai. sebentar, tadi kan narasi Terus Ustadz. gimana nasib Bahasa. pertanyaan saya? Ruah Elohim tadi itu gimana nasibnya? Kok sudah hilang ini dengan Sebentar ditambah dong, Ustaz. ditambah pertanyaan? Gini. Sebentar. Tadi kan Ustadz mau fokus di bahasa Arab dan membenarkan bahasa Arabnya, oke? Lah terus bagaimana nih dengan Al-Ankabut ayat 27? Coba baca Arabnya. Dan kami anugerahkan kepada Baca Arabnya. Coba baca Arabnya. Jangan ada Ibrahim di sini. Coba baca Arabnya coba. Wa wahana lahu isqa. Aduh, nggak ngerti saya baca-baca gituan. Udah, ini Mas Tani kan kalau berfokus kepada bahasa Arab, di sini kan nggak ada Ibrahim. Kenapa sih Gimana kok dong? udah naik level sih? Apa? Gimana Ustaz? Ya udah kita Kenapa balik lagi ke tadi aja. apa ya? Saya itu dari dulu mau nyari lawan itu yang selevel lah. Saya itu belajar Arab itu bertahun-tahun di pesantren gitu. Selalu mendapatkan lawan kalau diskusi itu yang dia itu Arab nggak tahu, minimal bahasa kitabnya lah Yunani Sebentar, atau gini Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang saya pas bawain surat apa tadi Al-Baqarah 15 berapa tadi? Duh, hilang lagi. Coba kita fokus original teksnya yuk. Sampai fokus original teks kitab Anda, saya kitab saya. Gimana? Nih, tadi kan Ustaz bilang pas saya pertanyakan di Al-Baqarah ayat 164. Baca Arabnya. Saya nanya, sebentar dulu. Di sini kan pada penciptaan ini tiba-tiba udah ada kapal yang berlayar nih ya kan. Ini pertanyaan saya, ini kapalnya kapal siapa gitu ya kan. Nah terus Ustaz bilang fokus ke dalam surat bahasa aslinya. Lah kalau kita fokus bagaimana dengan Al-Ankabut ayat 27? Di sini nggak ada Ibrahim tapi kalian tambahkan. Apa sih? Iya kan? Gimana dong? Coba fokus Arabnya lah. Arabnya coba dibaca. Ustaz, Tuhan memberikan kita itu mempermudah untuk mengerti ketuhanan, bukan mempersulit. Itu yang kamu bahas kan terjemahan terus. Kan saya bilang Tuhan itu mempermudah untuk Sampai tahu isim domir. Kenapa? Tahu isim domir. Apa? Isim domir tahu. Apa itu? Coba. Gimana saya mau diskusi kalau kayak gini, Re? Ustadz,
kita ini orang Indonesia, ya kita ya biar semua pada ngerti dong. Apaan kita pakai bahasa-bahasa yang sudah ada pengertiannya dibuat oleh ulama yang mengerti akan hal itu gitu loh. Dan saya bukan sedang merendahkan begitu, enggak. Maksudnya begini. Oke. Maksudnya begini. Kalau orang itu sudah mau diskusi, seharusnya dia itu sudah siap segalanya. Kalau dia itu benar-benar memahami kitabnya sendiri, lalu dia melonjak ke kitab orang lain, dia itu harus siap. Bukan dengan kapasitas uang 20.000 dia mau beli Alphard. Ya dapat bentel yang ada dalam bannya itu. Jadi kalau punya uang 20.000 jangan beli Alphard. Kalau ilmunya masih setika 20.000 jangan membahas ilmu yang harganya jutaan. Susah. Isim domir aja kamu nggak tahu. Isim domir itu kata ganti dalam bahasa Arab. Nya, kepadanya. Nya ini siapa? Ya udah jadinya mau gimana Ustaz? Sampai tahu kata ganti. Kata ganti tahu? Iya, gimana? Ya. Saya misalnya saya minta uang kepada Jibril dan dia memberikan uang itu dengan jumlah 5.000 dia. Itu kata ganti kan? Dia kan kata ganti, betul? Nah, saya meminjam kepadanya, maksudnya Jibril. Itu bahasa Arab isim domir aja kamu gak paham. Sampai mau diskusi. Ustadz, kan tadi saya bilang biar semua juga pada mengerti, kita pakailah sesuai dengan bahasa yang kita tinggalkan ini, bahasa Indonesia. Iya, tapi minimal pertanyaannya itu yang menunjukkan kamu itu jangan berpatok pada terjemahan. No. Itu Saya justru hanya- menunjukkan saya hanya cuma hanya mirori. ada tambahan Ibrahim ya. Hanya ada tambahan Ibrahim karena ayat itu berbunyi kepadanya. Nya itu siapa oknumnya? Oknumnya siapanya itu Ibrahim. Sebentar. Lalu sampai bertanya, kenapa ada tambahan Ibrahim padahal di Arabnya ada kata Ibrahimnya? Ini kan geblek, saudara. Loh, lalu gimana dengan Al-Qasas ayat 30, Ustadz? Ini kan hanya berbentuk pohon, tapi ditambah-tambahkan lagi. Apanya terjemahannya? Ya, di bahasa Arab itu. Terjemahan lagi. Bagaimana? Tadi kan Ustadz mau berfokus ke Arab, sedangkan kalau... Terjemahan lagi. Sebentar. Kalau Kelas dalam isim Al-Quran- domir kata ganti aja Anda gak paham, mau ngeritik Quran pakai terjemahan itu mimpi, saudara. Jadi gimana ini, mau gimana Ustadz? Al-Quran kalau nggak menggunakan buka kurung dan tutup kurung ini rancu. Makin hancur, make aja udah cukup hancur, apalagi nggak make. Apa sih maksudnya? Gak paham saya. Enggak, kan saya nanya tadi Ustadz soal roh Allah melayang-layang lah. Saya balikin dong, ini tentang ini gimana saat menciptakan. Langsung dibalikin, Apa? dari jawab dulu. Udah mau dijawab dulu. Ini Coba dijawab dulu, coba. Saya kan sudah jawab tadi kan, pakai isim domir tuh kan. Itu kan kata ganti. jawabnya apa Ustadz? Enaknya kalau diskusi sama Islam itu kayak gini, Tad. Kalau mereka bertanya, Islam langsung jawab. Tapi kalau orang Islam bertanya, mereka ngebalikin, bukan ngejawab. Tuh, jangan Itu begitu dong. kelemahan Saya mereka belum merasa itu. ada yang dijawab. Kelemahannya Saya memang nanya. itu. Jadi Saya nanya. tadi kan sudah saya jawab. Dia kan bertanya nih, Ibrahim ini mana Arabnya? Padahal gak ada. Saya sudah jawab. Pakai kata ganti namanya Saya isim nanya, domir. Ustadz, pertanyaan pertama. Pertanyaan saya di awal itu sudah lupa dia tentang roh Allah melayang-layang di atas air itu sudah lupa. Itu akan Oh, diterendam nanti. saya ingat. Akan Ya kalau ingat jawab, kalau ingat jawab, pertanyaan jawab. nanti. Kalau ingat jawab. Makanya kan Sampai saya berapa balikin. ayat yang ditanyakan dari tadi itu? Makanya kan saya Loncat balikin. ayat ini. Ya udah jawab dulu, jawab Loncat dulu, ayat jawab dong. dulu. Jangan kejang-kejang dong semuanya. Nggak ada yang kejang-kejang. Jawab dulu. Bisa gitu loh modelnya, langsung seolah-olah terdolimi gitu loh ya. Kristen, kalau Kristen kayak gitu. Makanya stop, jangan menyerbu. Kan makanya kan langsung saya balikin. Coba jawab dulu. Yang pertanyaan saya. Al-Baqarah 164 aja nih udah ada kapal. Ini kapal siapa gitu loh. Apanya? Orang ini mah sudah tadi. Ibrahim sudah. Al-Baqarah 164 penciptaan langit dan bumi. Ini ada kapal melayang-layang di berlayar. Ini kapal siapa? Kapal Charles kah? Kapal Titanic kah? Atau kapal Nabi Nuh? Tapi kan Nabi Nuh jauh sekali saat penciptaan. Coba baca Siapa? asbabun nuzulnya. Ayo, kapal siapa Ustaz? Coba baca asbabun nuzulnya. Ayo. Enggak, udah nih saya mau tanya aja. Ini kapal Kan? siapa udah? Ya, Seharusnya asbabul kan- nuzulnya baca dulu, bro. Asbabun nuzulnya baca dulu. Gak ngerti ya? Jelaskan dong. Oh, Saya bertanya, jelaskan tolong Kristen. Jelaskan dong. 1,4 lihat nih kelakuan Kristen, guys.
Sebentar, masa iya sih saya bertanya, saya juga yang menjelaskan. Ini kan kocak namanya. Yang kocak itu ditanyakan, nanya balik, itu kocak. Ya itu. Seharusnya dijawab dulu pertanyaannya, baru dia nanya ke saya. Itu enak. No. Ustadz Wafi, Nah, kan? saya bertanya, tapi Ustadz Selalu meminta nanti menjelaskan, ketika tidak kita menjawab. kita paksa untuk jawab dulu, dia akan merasa terzolimi nanti. Itulah Kristen. Tuh, nggak mau jawab jadi begini, framing terus, capek. Oh, sama Islam. framing. Perasaan tadi kamu yang merasa terzolimi loh. Ya beginilah Islam, Ustadz. Seharusnya dijawab dulu, baru nanti kamu Ustaz. bertanya kepada saya. Ah. Kan enak kan? Sebentar. Bukan nanya balik. Sebentar, saya kan naik itu pas setelah Ustadz itu berbicara dengan saudara spirit, makanya saya mau nanya balik tentang Al-Quran ini bagaimana penciptaan. Nama akunnya saja pakai milik Islam gitu, ke Islam-Islaman. Bukan ke Kristen-Kristenan. Heran saya. Saya dari marga Segap, Ustadz Diaman. Waduh. Aduh, Jangan ini. ketawa dong. Dari nama akunnya saja, Ya, kalau dia gak Kristen kan pede penipu. dengan Theos, dengan Kyrios, Saya memang dengan dari apa namanya itu ya, dengan YHWH, dengan di Hashem. mana-mana. Jangan tawap-tawap lah Ustadz. Udah fokus di sini aja dulu. Mana ini? Kik aja lah kan nggak bermanfaat kayak gini kan? Ditahan, nanya balik. Kristen kayak gini Kristen. Iya. Langsung mengatakan saya dari Yaman katanya. Kebohongan Anda itu menunjukkan jati diri Anda dan agama Anda malah. Saya dari Yaman katanya. Kenapa sih kok harus seperti itu? Kenapa kok tidak pede dengan nama sendiri? Bertanya dengan enak. Saya bertanya, kamu jawab, nanti sampai tanya balik ke saya. Toh saya tidak akan kabur. Dari Yaman tapi nggak bisa bahasa Arab. Arab maklum namanya. Lanjutlah yang lain, saya rokokan dulu.